Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, anak ibu semuanya yang ibu sayangi, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang keempat dengan materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji dengan subtema tanggung jawab. Nah anak-anak, sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, sekarang tolong perhatikan ya, kita akan mempelajari materi kita adalah hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji adalah termasuk akhlak yang mulia, termasuk akhlak yang baik ya. Akhlak yang sangat bagus sekali. Nah, oleh karena itu ya, Islam menganjurkan agar kita selalu berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berperilaku terpuji juga akan mendapatkan kebaikan dari sesama. Makanya tadi Islam menganjurkan supaya kita semua orang yang taat, orang yang berperilaku terpuji, maka hidupnya akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ya. Tentunya anak-anak semuanya pasti ingin ya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oleh karena itu kita harus berperilaku terpuji, berperilaku yang baik ya. Nah anak-anak, sekarang kita ke subtema ya pelajaran kita pada hari ini, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas ya, dan menerima akibat apa yang dia kerjakan. Artinya dia menerima akibatnya dari perbuatannya ya, itu adalah tanggung jawab. Ibu ulangi, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Nah kemudian ya, Islam menganjurkan kepada kita agar selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang anak-anak ada yang bisa menyebutkan contoh tanggung jawab kepada Allah? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Iya, bagus. Tanggung jawab kepada Allah diantaranya adalah melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanggung jawab yang berikutnya, tanggung jawab kepada Allah adalah rajin mengaji setiap hari ya. Nah jadi anak-anak juga harus rajin mengerjakan salat, rajin mengaji setiap hari. Itu adalah bukti tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga berbuat baik kepada sesama. Nah jadi kita harus bisa berbuat baik kepada sesama. Kita harus bisa menolong orang yang sedang dalam kesusahan ya. Ada teman kita sakit juga kita tengok, itu sudah berbuat baik kepada sesama. Kita mendoakan teman kita yang sedang sakit, anak-anak ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri diantaranya adalah menjaga kesehatan. Nah, jadi yang pertama adalah menjaga kesehatan. Supaya badan kita sehat, maka kita harus menjaganya yaitu dengan mandi 2 kali sehari. Jadi minimalnya mandi 2 kali sehari. Makan yang teratur dan olahraga juga yang teratur. Itu adalah akan menyehatkan badan kita ya anak-anak. Kemudian ya yang berikutnya adalah giat dan rajin belajar. Nah, itu adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kalau kita giat belajar, kalau kita rajin belajar, maka kita akan menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar. Anak-anak ya, pasti anak-anak semuanya ingin menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar. Caranya adalah dengan giat dan rajin belajar ya anak-anak. Kemudian tanggung jawab yang berikutnya adalah tanggung jawab kepada orang tua. Contohnya kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita patuh pada orang tua kita taat pada orang tua kita harus sopan kepada orang tua kita, juga kita harus santun ya. Apa perintah orang tua kita harus kita taati selama perintah orang tua kita tidak bertentangan dengan agama kita ya. Jadi harus kita taati ya. Orang tua kita berkata harus lemah lembut dengan orang tua kita ya. Kita tidak boleh kasar, tidak boleh keras berbicara dengan kedua orang tua kita. Jadi perkataan kita harus lemah lembut anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab kepada lingkungan ya. Pertama adalah lingkungan sekolah kita, kedua adalah lingkungan rumah kita, kemudian adalah lingkungan alam sekitar kita. Jadi semuanya kita harus bertanggung jawab bagaimana supaya rumah kita bersih, supaya rumah kita aman, supaya kita hidupnya sehat, maka kita juga harus rajin menyapu setiap hari. Jadi rumah kita harus disapu setiap hari. Begitu juga sekolah kita ya. Kita jaga supaya sekolah kita bersih, kita juga harus rajin menyapu setiap hari ya. Kemudian lingkungan alam juga harus kita jaga. Jadi alam sekitar kita juga harus kita jaga supaya kelihatannya ya indah, rapi, aman dan damai. Akhirnya kita menjadi hidup tenang dengan perilaku terpuji ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi arti dari tanggung jawab, yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan menerima akibat dari perbuatannya. Itu adalah arti dari tanggung jawab. Ibu ulangi, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan menerima akibat dari perbuatannya ya. Nah, anak-anak ya, mungkin sampai di sini aja dulu pelajaran kita pada hari ini. Maka sebelum ibu tutup, ibu pesan kepada anak-anak semua, ya ibu berpesan rajin-rajin sholat 5 waktu, rajin belajar mengaji dan menjaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita tutup saja pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.